Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Puspa Muslimah Amalia. Kali ini saya berada di Pasar Panorama. Nah, di Pasar Panorama ini saya akan mewawancarai dari pihak pemadam kebakaran di daerah Panorama. Jadi mau tahu kelanjutannya, mari ikuti saya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Puspa Muslimah. Kali ini saya dengan narasumber kita yaitu Bapak siapa Pak? Pak Andi. Pak Andi. Pak Andi selaku apa nih Pak? Saya sebagai operator mobil pemadam kebakaran. Operator dari mobil pemadam kebakaran ya Pak. Nah Pak, kali ini saya ingin bertanya tentang apakah sering Pak atau sudah beberapa kali terjadi nih Pak kebakaran di Pasar Panorama ini? Kalau dari masa saya kerja di 2007 sampai sekarang mungkin ada hampir lebih dari 20 TKP untuk di Pasar Panorama. Kebakaran itu ya Pak ya? Ya. Nah selanjutnya tuh Pak, apa ini Pak, tindakan pertama Bapak, tindakan yang akan dilakukan oleh para petugas pemadam kebakaran pada saat mengatasi kebakaran yang terjadi di daerah pasar nih Pak? Kalau tindakan pertama yang jelasnya untuk persiapan dari pos untuk ke TKP aja itu kita Pak SOP-nya aja sudah 5 menit. Kalau kita sampai TKP kita langsung gelar selang, lihat situasi angin dan mengamati titik api yang berada di lokasi TKP-nya. Untuk kalau terjadi 65 ataupun terjadinya kebakaran itu kita khusus Panorama kan itu tanggung jawab di pos 2 Panorama ini kan kita duluan sekali untuk meluncur langsung ke TKP, langsung melakukan tindakan pencegahan, equalisir dulu kiri kanan jangan sampai apinya menyebar ke yang lain ataupun belakang untuk isolasikan yang titik api yang berada itu. Jadi apakah pernah terjadi kebakaran yang sangat besar Pak dan menyulitkan para pihak pemadam kebakaran untuk memadamkan apinya Pak? Untuk wilayah Panorama itu terjadi tahun 2007 bulan 6 itu Toko Elo. Itu menghabiskan waktu 3 hari. 3 hari 3 malam. Waktu yang dibutuhkan karena memang padat dalam satu ruko itu isinya padat penuh. Yang saya ketahui toko Elo itu toko bahan-bahan perabotan ya Pak ya? Barang pecah belah yang mudah terbakar ya Pak? Mudah terbakar, kardus-kardusan, tikar kalau nggak salah waktu itu. Itu kan 3 lantai isinya penuh barang semua aja. Itu menghabiskan waktu 3 hari 3 malam, nggak ada matinya itu. Itu yang paling besar. Oh iya Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana pesan-pesan Bapak kepada para masyarakat pasar agar lebih peduli terhadap kebakaran seperti ini Pak? Kalau dalam keadaan masyarakat pasar kesadaran tingkat untuk masalah kebakaran ini rendah Pak ya. Misalnya dicontohkannya untuk penambahan colokan listrik aja. Masyarakat pasar ini kan sering maling-maling api, itu kan suatu yang memicu bisa terjadinya kebakaran. Jadi setiap kita melakukan paralel api itu, kalau lebih dari satu titik itu bisa mengakibatkan terjadi korsleting listrik yang sering terjadi kebakaran. Jadi kesadaran masyarakat itu masih sangat rendah. Untuk penyuluhan pencegahan kebakaran, setiap masyarakat itu kalau dia udah dalam ruang lingkup untuk pelaku usaha itu tadi terlalu banyak memakan titik paralel api, itu kalau bisa disarankan ada APAR ataupun jenis untuk pencegahan kebakaran itu kayak apa ya, satu lagi itu APAR yang untuk bahan kimia itu masih agak kurang. Tapi kalau untuk seputaran Pasar Panorama masih jauh lah kesadaran masyarakatnya.
Jadi masih sangat minim ya Pak ya kesadaran masyarakat ya. Oke baik Pak Andi, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Makasih Pak. Baik pemirsa, itulah berita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya Puspa Muslimah Amalia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa.